ajaran Islam, masyarakat Kalimantan Selatan memang sebelumnya tidak dapat melepaskan diri dari unsur kepercayaan lama, yaitu keharingan jiwa Buddha. Namun kemudian pembaharuan dan penyebaran ajaran Islam yang langsung bersumber dari Mekah dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada awal abad ke-18. Dalam usahanya tersebut, beliau melakukan pengajian dan penyebaran anak cucu serta murid-muridnya hingga ke pedalaman Kalimantan Selatan. Selain juga menulis buku yang tersebar hingga ke Asia Tenggara. Yang menarik adalah transformasi masyarakat Banjar dalam menerima sebuah keyakinan yang relatif baru terbilang amat cepat. Secara de facto maupun de jure, Islam menjadi agama resmi masyarakat Melayu Banjar hanya dalam satu periode kesultanan saja. Karena masyarakat Banjar ini sebenarnya budayanya adalah budaya pesisiran yang dalam hal ini mudah menerima kebudayaan dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar. Kalau pusat kekuasaan negara Daha itu ada di hulu sungai, di pedalaman, tetapi pusat kerajaan Banjar itu ada di Banjarmasin, di pesisiran, yang mudah menerima pengaruh dari luar, maka masyarakat dengan mudah, dengan senang hati juga menerima agama yang baru. Secara perkembangannya, agama Islam itu masuk di Kalimantan Selatan sudah sekitar abad 13. Adanya hubungan antara Kalimantan Selatan dengan Gresik. Akan tetapi, Islam baru berkembang di Kalimantan Selatan ini setelah ada pengaruh-pengaruh politis pada abad ke-16. Yaitu adanya campur tangan Kesultanan Demak di dalam merebut kekuasaan dari negara Daha. Ada pula figur dari Demak yang memberi warna keislaman di daerah ini. Khatib Dayan namanya, merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Dialah penatagama atau penghulu pertama di tanah Banjar. Dan konon, lewat dia pula lah raja pertama kerajaan Banjar Sultan Suryansah diislamkan. Ya, disebut-sebut di dalam sejarah Islam itu ada nama tokoh Khatib Dayan. Khatib Dayan ini ada beberapa versi. Yang pertama dia pendatang dari Persia, tetapi juga ada versi yang lain, dia utusan dari kerajaan Demak. Khatib Dayan sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan istana Kesultanan Banjar. Kemudian Kesultanan Banjar ini yang lebih banyak mempengaruhi masyarakat luas untuk memeluk agama Islam. Makam Khatib Dayan kini dapat dijumpai di Kuin Utara, Banjarmasin. Berada di satu areal yang sama dengan makam Sang Sultan. Berakhirlah cerita lamut, berakhirlah cerita keislaman, yaitu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sarang samut mengambang kapas, datang jinalu di tabing mereng. Terbangnya lamut akan kulapar. Momen pengislaman Sultan pertama Banjar mendorong peradaban Islam di Kalimantan Selatan berkembang pesat. Dalam bidang pendidikan misalnya, sejumlah putra daerah diutus ke kota Mekah dan Madinah untuk mendalami ajaran Tauhid. Pulang-pulang mereka pun menjadi mubalik. Salah satu tokoh yang kemudian menjadi ulama besar di tanah kelahirannya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lahir tahun 1710 Masehi dan wafat pada tahun 1812 di desa Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sebenarnya lahir dari rakyat biasa yang kemudian dilihat oleh Sultan Tamjid
sebagai anak yang jenius, kemudian diambil dan dipelihara di istana. Nah, dididik di istana sampai kemudian dikirim dia untuk belajar di Mekah. Beliau banyak sekali menulis kitab-kitab yang kemudian menjadi pegangan bagi masyarakat yang belajar agama Islam di kawasan, di daerah-daerah yang berbahasa Melayu, tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di Sumatera, bahkan di Brunei dan sampai di Thailand Selatan di Patani. Salah satu kitab kuning karyanya yang paling terkenal dan masih digunakan hingga sekarang adalah Sabilul Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya rukun sembahyang itu terbagi atas 3 bahagi. Pertama, Syekh Arsad Al-Banjari membawa Islam ke pedalaman Kalimantan Selatan. Martapura dipilih sebagai daerah penyebaran utama, mengingat aksesnya yang dilalui sungai Martapura. Ditambah lagi, Kesultanan Banjar pada medio abad ke-17 pernah beribu kota di sini. tasyahud akhir dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski Kesultanan Banjar berakhir pada tahun 1860, Martapura menjadi pusat pendidikan agama Islam sampai sekarang. Julukannya, Serambi Mekah Provinsi Kalimantan Selatan. Islam lebih banyak pengaruhnya di seni baca Al-Quran. Seni baca Al-Quran dan juga dalam seni rupa itu kaligrafi berkembang baik di sini. Kesenian hadrah, hadrah yang dikenal senoman hadrah di mana kampung itu selalu ada. Adalah Darussalam, institusi pendidikan keagamaan tertua di kota penghasil batu intan ini. Lokasinya tepat di pinggir sungai Martapura. Pada awal pendiriannya tahun 1914, Darussalam berbentuk madrasah dengan kegiatan pengajian saja. Kini Darussalam menjelma menjadi sebuah pondok pesantren terbesar di Martapura. Jumlah santri dan santriwatinya mencapai 14.000 orang. Kawasan Darussalam ini dalam bidang ilmu alat. Dalam bidang ilmu alat, yaitu ilmu alat itu terdiri pada nahwu, sharaf, mantik, balaghah. Ilmu alat itu adalah gunanya untuk membaca kitab yang tanpa baris, yang dikatakan kitab kuning tanpa kitab gundul. Nah, dengan mempelajari ilmu alat itu, jadi istilahnya sekali melangkul dayung, beberapa pulau dilalui. Dengan mempelajari itu, dapat membaca beberapa kitab. Pada kurun berikutnya, ajaran Islam dikemas dalam lembaga pendidikan yang lebih modern dengan memasukkan mata pelajaran umum. Mengikuti pola pendidikan di sebagian pondok pesantren di Jawa Timur. Seperti pondok pesantren khusus santriwati, Darul Hijrah Putri di Desa Cindai Alus, Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi ulama itu tidak mesti ahli fikih, ahli tasawuf, tetapi seorang yang ahli matematik, biologi, nah, dia dengan ilmunya itu dia akan lebih tersungkur di hadapan Tuhan. Dia mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, rahasia alam. Oleh karena itu di sini ya ilmu agama dan umum itu kami tidak dikotomi. Jadi menjadi satu. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Dari lembaga pendidikan, Islam merangsek ke dalam kehidupan masyarakat. Hingga memunculkan adagium bahwa Islam adalah Banjar dan Banjar adalah Islam.